ไกลๆตีกูเลยไป Halo Pak Cuy, dimanapun kalian berada, bagaimana kabar kalian? Kembali lagi bersama saya di Copy Paste yang akan merangkum sebuah film yang berjudul The Bodyguard tahun 2004 yang menceritakan action dan komedi. Semoga video ini bisa menghibur teman-teman semua yang ada di rumah dan langsung saja kita ke alur ceritanya. Wow. ครับท่านผู้ชมครับตอนนี้เรามายืนอยู่ด้านหน้าของงานทุนชาวไทยครับท่านครับนั่นคือคุณโชติเพชรพันธการก็อย่างนี้แหละครับท่านครับชอบมาสายมา Cerita diawali dengan memperlihatkan sebuah pertemuan penting dua perusahaan besar asal Thailand dan Barat. Acara ini diadakan untuk melakukan kontrak kerjasama yang juga dihadiri oleh seorang pengusaha paling sukses di Thailand, di mana Shin sendiri akan berfokus pada seorang kepala keamanan atau bodyguard yang bernama Wong Kom yang bertugas mengawal pengusaha asal Thailand tersebut. Tanpa semua orang ketahui, acara ini ternyata sudah disabotase oleh sekelompok pembunuh bayaran yang berniat menghabisi si pengusaha. Yang tepat sesaat setelah si pengusaha menandatangani kontraknya, para pembunuh bayaran ini pun langsung melakukan aksinya. Di tengah baku tembak antara penjahat dan pihak keamanan, seorang reporter yang sembunyi di kolong meja masih saja melanjutkan siarannya tanpa sadar jika dirinya sudah terkena satu peluru panas di bagian yang sangat krusial. Melihat anak buahnya sudah tumbang, Wong Kom tidak memiliki pilihan lain selain harus segera mengevakuasi majikannya. Ia mengambil kain tirai untuk sebagai media penyelamatannya. 1, 2, 3 Sesudah membebani kliennya sendiri, ia bersembunyi di balik meja dengan pistolnya yang sudah kehabisan peluru. Ia pun kembali meminta bantuan majikannya untuk melemparkan sebuah shotgun. Di tengah baku tembak yang masih berlangsung, ada satu pembunuh bayaran yang cukup lihai. Ia melakukan gerakan sinematik ketika menangkap magazin dari rekannya, sehingga tak ada waktu lagi. Wong Kom terpaksa mengamankan majikannya dengan cara yang sangat tidak diduga. Meski terkesan menganiaya majikannya sendiri, tapi Wong Kom berhasil membawa beliau keluar dari gedung, di mana para penjahat ini masih tak mau menyerah dengan kembali melakukan serangan hingga berhasil menembak si majikan tepat di dadanya. Setelah si majikan alias si pengusaha dilarikan ke rumah sakit, nyawanya tak tertolong akibat dari tembakan mengenai jantungnya. Istri dan putra sulungnya yang bernama Chai pun sangat terpukul atas kejadian tersebut, tidak kecuali Wong yang merasa bersalah tidak bisa melindungi majikannya sendiri. Tak menunggu lama, upacara pemakaman pun langsung digelar dengan sangat meriah dan dihadiri oleh ratusan orang yang menandakan jika si pengusaha adalah sosok yang cukup berpengaruh dan cukup penting di Thailand. Keesokannya di rumah si pengusaha, wartawan dan media masih saja meliput semua yang terjadi di sana, di mana kita akan diperkenalkan pada adik kandung si pengusaha atau paman Chai yang bernama kita panggil saja si paman, yang menunjuk Chai sebagai direktur baru perusahaan ayahnya. ต่อหน้าคณะกรรมการแล้วก็ต้องครบองค์ประชุมเลยนะเดี๋ยวเราจะไปกันนะขอตัวครับคุณพี่
Saat Chai dan si paman akan berangkat menemui para dewan dan investor, malang bagi Wongkom yang meminta untuk ikut, namun Chai menampaknya sangat benci kepada Wongkom yang telah gagal melindungi ayah tercintanya. Berlokasi di gedung perusahaannya, semua pemegang saham berkumpul untuk mendengarkan pernyataan dari Pak pengacara terkait Chai sang putra tunggal yang akan menjadi pengganti pemilik perusahaan ini. Di mana salah satu investor yang bernama Songpol pun sempat keberatan dengan putusan tersebut. Namun si paman langsung angkat suara yang pada akhirnya membuat Songpol kesal dan meninggalkan ruangan. Dan siapa yang menduga jika Songpol ternyata adalah pelaku dari kejadian yang menewaskan ayah Chai. Bahkan saat ini ia segera menghubungi pasukan pembunuhnya untuk menghabisi Chai juga agar perusahaan tersebut jatuh ke tangannya. Bertempat di terowongan jalan raya, Chai pun diserang oleh belasan pembunuh bayaran kiriman Songpol, di mana Chai berhasil selamat setelah tak sengaja terjatuh ke atas mobil pengangkut sampah. Tidak hanya Chai saja, Songpol juga menugaskan para pembunuhnya untuk menghabisi Wongkom di apartemennya. Namun tidak semudah menggeruk selangkangan Ferguson. Para pembunuh ini mendapat kesulitan, bahkan ragu-ragu untuk masuk ke dalam kamar. Dan justru malah merekalah yang salah satunya menjadi korbannya. Dan ya, Wongkom berhasil keluar dari gedung dengan loncat ke kolam renang dengan kondisi wuda alias tidak berpakaian satu helai benang pun. Wongkom berlari di tengah perkotaan sembari menghindari kejaran para pembunuh bayaran. Pelarian Wongkom pun berakhir setelah para polisi mengepungnya. Mereka mengira jika Wongkom adalah ODGJ yang sedang gabut, sehingga pihak rumah sakit jiwa langsung membawanya sebagai pasien. Songpol sendiri baru mendapat kabar terkait kegagalan pasukan pembunuhnya dalam menghabisi Chai dan Wongkom. Rasa jengkelnya semakin menjadi marah tatkala satu anak buahnya selalu salah dalam memilih kostum. Beralih ke Chai yang ditemukan seorang pemulung di tempat pembuangan sampah, ia pun dibawa ke salah satu rumah warga yang kebetulan baik hati mau menumpangkannya, yang mana sebagai rasa terima kasih Chai pun menjual jam tangan mahalnya untuk diberikan kepada si tante untuk memenuhi kebutuhannya selama menumpang di rumah mereka. Dalam perjalanan pulang ke rumah si tante, ia mendapati satu tetangganya yang sedang bertengkar dengan suaminya yang bertipe laki-laki kasar yang ternyata dia bernama Pok, anak perempuan si tante yang bekerja sebagai tim medis. Ia nampaknya tidak suka adanya Chai di rumah ini. Namun si Chai pun tidak peduli dan tersenyum dengan perlakuannya yang kurang mengenakan tersebut. Keesokannya Chai menelpon sang ibu untuk memberitahu tentang kondisinya saat ini. Ia memberitahu kepada ibunya bahwa ia tidak usah khawatir dan juga jangan berusaha untuk mencarinya.
Seiring berjalannya waktu, Chai pun mulai dikenal oleh semua warga yang ada di kawasan kumuh tersebut. Mulai dari masyarakat, RT, RW, bahkan sekolah dasar yang kurang layak pun ia datangi. Sadar jika mereka butuh uang untuk memperbaiki infrastruktur yang ada, Chai pun mengambil beberapa lembar uang di mesin ATM. Tanpa sadar jika hal itu menjadi sumber pelacakan bagi pembunuh bayaran yang sedang melakukan pencarian. สาธารณะแถวสลัมนี่ครับ ครับ ส่วนไอ้วงคมนี่เรายังจับสัญญาณมันไม่ได้เลยครับ Sejenak kita tinggalkan dulu Chai dan beralih ke Wongkom yang masih berada di rumah sakit jiwa. Ia tampaknya sudah akrab dengan beberapa pasien di sana dan berusaha untuk waras di tengah orang-orang yang tidak waras. ได้เยอะไหม่ปลา ไม่เห็นนะตกปลาในกระป๋อง Tak lama muncullah Ibu Chai dan si paman yang datang menjemput Wongkom, yang mana dalam perjalanan menuju rumah, mobil mereka sempat dicegat oleh satu pasien yang kabur dan sempat membuat Ibu Chai ketakutan. เฮ้ย เบรกทำไมอ่ะ อีตาก่อน ไอ้ทองเหม็น Beralih ke Chai dan Pok yang kini sudah mulai akrab ketika mencuci piring bersama, sampai ketika muncul kabar tentang kecelakaan lalu lintas. Chai mengajukan diri untuk ikut dengan maksud untuk meringankan pekerjaan Pok sebagai tim medis lokal setempat. นายครับ นายครับ Dan Chai terlalu ceroboh lagi ketika ia malah menunjukkan mukanya tepat di depan kamera berita yang sedang live. Alhasil tidak hanya Wongkom saja yang akhirnya mengetahui keberadaan Chai, melainkan para pembunuh juga yang langsung meluncur ke sana untuk menangkapnya. Berlokasi di swalayan, ketika Chai dan Pok sedang belanja barang, para pembunuh pun secara terang-terangan menyabotase tempat tersebut untuk menangkap Chai. ติดสัญญาณ เร็ว ผมลูกสองแล้ว ตำรวจ เฮ้ย Kejadian itu langsung memancing pihak kepolisian untuk mengepung tempat tersebut, yang karena pemimpin pasukan menolak untuk menyerahkan diri, kepala polisi pun segera menghubungi tim SWAT untuk datang ke lokasi. Namun kabar tentang ban mobil bocor, tim SWAT pun langsung disampaikan kepada kepala dan wakil polisi, sehingga tak ada pilihan lain, mereka terpaksa harus menurunkan jagoan terakhir yang dimilikinya, yaitu 2 agen kembar yang dikenal sangat mematikan. Dan ya, setelah 2 agen kembar tidak bisa diandalkan, muncullah sebuah mobil taksi yang menerobos masuk ke dalam, yang ternyata itu adalah Wongkom yang datang untuk menyelamatkan majikannya. Sempat terjadi baku tembak, Wongkom tak sengaja menyenggol jatuh seorang pengunjung yang sedang MP3-an, di mana Wongkom menyuruh pengunjung tersebut untuk lari ke tempat aman, tanpa tahu jika pria itu adalah orang yang sangat jago sekali. Dan dialah Ong Bak, sang pendekar Muay Thai yang langsung menghajar semua penjahat, di mana Wongkom seketika melongo melihat gerakan koreografi yang indah yang ditampilkan oleh si Ong Bak tersebut. Tak lama setelah Ong Bak pergi, Wongkom dengan cepat menarik Chai ke dalam mobil taksi dan meninggalkan Pok sendirian di tempat tersebut. Sekembalinya Chai di rumah, ia tidak tenang meninggalkan Pok tanpa berpamitan. Tanpa sepengetahuan ibunya, Chai dan diam-diam pergi keluar untuk menemui Pok. Disinilah Chai sekarang bersama dengan Song Pol yang memaksanya untuk menandatangani surat penyerahan kepemilikan perusahaan, di mana si paman dan ibu juga ada di sana sebagai saksi atas penyerahan tersebut.
Alangkah terkejutnya Cai dan ibu Kecai ketika si paman ternyata adalah bagian dari rencana ini. Paman telah bersekongkol dengan Songpol untuk bisa menguasai perusahaannya, termasuk bertanggung jawab atas kematian ayah สัญญา Cai. โอนหุ้นฉบับนี้ไม่ได้ประทับตราหรือว่า นี่พี่บ้าเอ้ย ตายหาได้ทันคนอื่นก็เดือดร้อนเอง Dan muncullah Wong Pong yang datang sendirian. Ia bermaksud menyelamatkan Cai dan ibunya dengan mengandalkan kemampuan menembaknya. Namun karena di tempat ini ada aturan untuk tidak membawa sepeda, motor, dan senjata api, Wong Pong pun terpaksa untuk membuang pistolnya. ไปไกลๆตีกูเลยป่ะ ไป Karena si botak tidak bisa diandalkan, Songpol pun mengirim ajudan pribadinya yang bernama Sani untuk maju menghadapi Wong Pol. Sempat terjatuh, Sani langsung menyerang Wong Kom duluan. Dengan penampilannya yang biasa-biasa saja, Sani ternyata mempunyai bela diri yang cukup mumpuni yang membuat Wong Kom sangat kerepotan. Berkali-kali terlempar dan jatuh tak berdaya, Wong Kom akhirnya berhasil menang tanpa ia perlu mengeluarkan effort yang melebihkan. Selesai dengan Sani, kini Wong Kom harus menghadapi anak buah Songpol yang lain, yaitu seorang petarung Muay Thai yang langsung menghantamkan kakinya ke lantai. Entah apa yang terjadi, si petarung Muay Thai pun tiba-tiba menoleh ke belakang. Ia segera pergi ke sana sendirian yang ternyata... Ya, setelah mencabut paku yang tertancap di kakinya, si petarung langsung menyerang Wong Kom. Ia berkali-kali melututkan Wong Kom hingga terlempar-lempar ke tempat ke ruangan bersisi plat besi bekas yang berserakan. Beberapa saat menunggu, Wong Kom akhirnya muncul dengan kepercayaan diri yang baru, di mana si petarung yang mengira dirinya adalah Ong Bak pun harus kesakitan tatkala menyerang Wong Kom yang diam-diam sudah menyeliapkan besi di beberapa bagian tubuhnya. Selesai dengan petarung Muay Thai, kini Wong Pong akan menghadapi anak buah Songpol yang lain, yaitu seorang ahli kungfu. Sama seperti pertarungan sebelumnya, Wong Pol memerlukan waktu untuk memahami gaya petarung ahli bela diri yang satu ini. Setelah mengamati gaya petarung lawannya, Wong Kong pun merubah gaya petarungnya ke mode santai, di mana strategi itu berhasil diterapkan dengan baik yang membuat lawan petarungnya tak berkutik. Melihat anak buahnya tak satu pun yang bisa diandalkan, Songpol dan paman pun turun tangan langsung dengan melanggar aturannya sendiri, yaitu menggunakan senjata api, yang karena mereka berdua bukan petarung, Wong Pong bisa dengan mudah mengalahkan mereka berdua sekaligus. Tak lama setelah itu, polisi pun datang dan menangkap semua penjahat. Cai langsung meluncur ke rumah si tante, bukan untuk menemui si tantenya, tapi untuk menemui Pok yang sudah ia sukai sejak pandangan pertama. แม่งเส้นกูนี่ อีปักเฮีย ดีดูดีกอดเลย